di mana untuk tren pergerakan harga dari mobile itu di fourth quarter cukup baik ya, mengingat adanya momen Nataru atau liburan, mengingat ada juga peningkatan dari traffic data. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ARPU dari mobile itu diperkirakan akan meningkat di kuartal keempat ini, melihat dari ada peningkatan harga yang dilakukan oleh ketiga pemain telekomunikasi di Indonesia. Sedangkan kalau misalnya kita lihat dan bandingkan dari segmen fixed broadband sendiri, itu memang secara kompetisi masih lumayan ini ya, masih lumayan sulit, mengingat pemainnya masih cukup banyak, sehingga banyak terjadi perang harga di segmen ini. Dan kalau misalnya kita lihat selama setahun terakhir juga tren harganya terus menurun ya, dan dari segi yield juga terus menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa perang harga ini terjadi di segmen fixed broadband. Ya, next. Ya, tapi kalau misalnya kita lihat di sini memang dari segi fixed broadband market ini masih lumayan untapped ya, atau di mana penetrasinya masih cukup rendah dibandingkan dengan negara-negara di luar, di mana untuk penetrasi di Indonesia sendiri berdasarkan full year 2023 itu hanya mencapai 27% dan masih memiliki banyak ruang untuk pertumbuhan di segmen ini, sehingga memang banyak pemain telekomunikasi mulai diversify dan juga mulai penetrasi ke arah sana. Melihat adanya juga dari kemarin XL dan juga First Media berhasil bergabung ya menjadi customer base dari XL Axiata, menambah sekitar 1 juta pelanggan. Dan di tahun lalu, ISA sendiri baru mengakuisisi MNC Play dari MNC ya untuk segmen fixed broadband ini. Jadi memang pelan-pelan untuk segmen home wifi atau fixed broadband ini sedikit-sedikit mulai terkonsolidasi, sehingga untuk kedepannya kami rasa uh, apa namanya potensi untuk perang harga di tahun depan atau tahun ini itu mulai meminimalisir lah gitu. Sedangkan kalau misalnya kita lihat dari sisi mobile, memang dari sisi mobile mengingat adanya penetrasi atau orang yang memakai smartphone sudah cukup lumayan banyak ya. Jadi memang dari segi market sudah mulai saturated. Di mana memang untuk ruang pertumbuhan ke depannya memang tidak sebesar untuk fixed broadband. Maka dari itu memang pemain telekomunikasi sekarang akan lebih fokus untuk melakukan ekspansi di bagian fixed broadband. Seperti itu. Oke, next. Ya, kalau misalnya kita lihat juga secara industri dari segi top line growth dan juga EBITDA growth, memang di tahun ini merupakan uh, tahun yang sulit ya di 2024 ini. Kalau misalnya kita lihat tentang tren dari awal tahun 2024, revenue growth itu cenderung menurun atau melemah. Hal ini dikarenakan adanya uh, Telkomsel Lite yang dikeluarkan oleh Telkomsel dengan produk pricing yang jauh lebih murah, mengindikasikan pelemahan dari daya beli masyarakat di tahun 2024. Hal itu mengakibatkan adanya downtrading dari masyarakat dari membeli paket kebulanan menjadi paket mingguan ataupun paket harian, mengakibatkan pelemahan dari pertumbuhan pendapatan di tahun lalu. Hal ini juga sejalan dengan adanya penurunan di EBITDA growth level secara industri, di mana ada pelemahan dari awal tahun lalu. Dan kalau misalnya kita compare di tahun 2018, dari sisi price war ya, kalau misalkan pemain-pemain telekomunikasi ini melakukan perang harga, memang dari segi growth itu tidak baik ya. Jadi memang kita antisipasi dengan adanya kenaikan harga di akhir tahun lalu, di fourth quarter, dan kestabilan ekonomi yang mungkin akan terjadi di tahun ini, mengindikasikan adanya peningkatan dari sisi harga dan juga pertumbuhan untuk di tahun 2025 ini. Oke, next. Ya, jadi mungkin ini salah satu highlight ya, di mana untuk story di tahun ini, di tahun 2025 adanya konsolidasi antara XL dan juga Sinar Group, yaitu Friend, di mana mereka sendiri akan merger itu di first half 2025. Dan kalau misalnya kita lihat dan belajar mengenai merger-merger sebelumnya di Indonesia di tahun 2024, di mana XL dan juga Axis itu berhasil merger, dan juga Indosat dan juga Hutchinson itu berhasil merger di tahun 2022, ini adanya peningkatan dari segi ARPU growth di tahun berikutnya dan juga revenue growth di tahun berikutnya. Jadi kita harap dengan adanya merger antara XL dan juga Smartfren di tahun ini, kemungkinan di tahun depan dan berpotensi di 2 tahun, 3 tahun mendatang ini akan menjadi momen yang positif untuk industri telekomunikasi di Indonesia. Dan kalau misalnya kita lihat juga berkaca dari Filipina ya, di mana untuk tahun 2012, dua pemain telekomunikasi berhasil merger dan
kita lihat selama 5 tahun ke depan itu memang dari segi ARPU dan juga revenue itu selalu meningkat ya. Jadi memang dari segi pemain yang semakin sedikit, meminimalisir adanya perang harga dan juga adanya apa namanya pertumbuhan dari segi pendapatan dan juga ARPU. Ya, next. Ya, kalau bisa kita lihat di sini dan berdasarkan perhitungan kami, di mana untuk merger ini memiliki valuasi sekitar 5,0 EV/EBITDA di tahun 2024. Hal ini dapat dibilang ini fair ya, di mana memang secara pemain sudah tidak banyak opsi lagi dan akhirnya Excel memilih Friend untuk bergabung ya menjadi keluarga Excel Axiata. Dan kalau bisa kita lihat juga dari sini, dari mana nanti XL dan juga Smartfren dapat berpotensi untuk mengurangi beban biaya sebesar 1,7 triliun ya untuk di tahun depan. Hal ini kalau bisa kita lihat memang dari sisi overlapping tower sekitar 67 ribuan, dan kalau bisa kita asumsikan dengan harga lease rate per tahun itu di 125 juta, maka mereka akan uh, nge-save uang itu sebesar 1,7 triliun. Ya. Hal ini masih sangat positif mengingat ada sinergi dari segi cost saving dan juga peningkatan dari sisi subscriber. Next. Ya, maka dari itu untuk outlook di tahun ini dengan adanya merger, kemudian ada potensi konsolidasi dari sisi fixed broadband sendiri dan juga diversifying bisnis dari telekomunikasi dari mobile ke fixed broadband dan juga ke bisnis-bisnis lainnya. Kami merekomendasikan overweight untuk sektoral dan buy rating untuk ketiga emiten dengan target TP untuk 3.600 untuk Telkom, 3.200 untuk Indosat, dan 2.900 untuk Excel. Mungkin itu saja dari saya. Kembali ke Glenda. Terima kasih. Baik, terima kasih Daniel. Kita menuju ke Indonesia Market Update yang akan disampaikan oleh rekan saya, Hafid Suwarsono. Halo, selamat pagi Mas Hafid. Halo, halo, selamat pagi Glenda. Untuk Indonesia Market Update tanggal 8 Januari 2025. Yang pertama ada foreign capital flow di mana stock market masih membukukan net sell di angka 678 billion. Lalu ada 10 years yield Indonesia government bond di angka 7.116, melemah tipis di 0,14%. Selanjutnya ada Economic News Update. Indonesia resmi bergabung dengan Blok Ekonomi BRICS sebagai anggota penuh. Hal tersebut disampaikan langsung oleh pemerintah Brazil yang merupakan ketua BRICS 2025. Bergabungnya Indonesia dengan BRICS diperkirakan memberikan banyak manfaat bagi Indonesia untuk di bidang ekonomi, perdagangan, stabilitas mata uang, hingga pertahanan keamanan. Lalu selanjutnya ada Otoritas Jasa Keuangan yang menyebutkan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% di tahun ini juga berdampak pada industri pasar modal. Meski saham bukan objek pajak, namun perubahan perusahaan sekuritas sebagai perantara pedagang efek wajib mengenakan PPN atas jasa transaksi efek sebagai jasa kena pajak. Lalu ada PT Raharja Energi Cepu Tbk atau RATU yang dijadwalkan listing di Bursa Efek Indonesia pada hari ini. Saham emiten migas milik Bapak Happy Hapsoro ini mendapatkan respon yang cukup positif dari investor individu maupun institusi, di mana RATU menjadi saham yang paling diminati di antara saham IPO lainnya. Serta saham ini juga mencatatkan kelebihan permintaan atau oversubscription hingga 313 kali. Untuk market preview, IHSG pada kemarin ditutup di level 7.083 atau menguat 0,04%.
Untuk stock pick ada Pani, Ratu, dan AAD. Untuk mutual fund-nya ada Insight Money di reksadana pendapatan tetap dengan year on year 6,14%. Lalu di reksadana pasar pendapatan tetap ada IHAD Syariah Fund dengan year on year di 7,49%. Untuk informasi selengkapnya teman-teman bisa akses di www.vima.co.id. Mungkin itu saja dari saya Indonesia Market Update pada hari ini. Saya kembalikan ke Glenda.